Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita bersukacita pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran, diberikan hidup yang baru, dan diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya, memanjatkan doa, serta terutama mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Bersama dengan Grace Ministry Church, dimanapun sudah berada saat ini, apakah di perkotaan, di pedesaan, atau bahkan di luar negeri, dimanapun sudah berada, di mana siaran ini bisa saudara tangkap, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat, tunduk pada firman Tuhan, dan sukacita menyambut Dia di hari Tuhan ini. Kita sungguh bersyukur mengingat begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kita ini, pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya, dan campur tangannya atas setiap permasalahan dan beban hidup yang kita hadapi. Mari kita meletakkan semua letih lesu, beban berat, supaya kita diberikan kelegaan dan kekuatan untuk menjalani hidup hari lepas hari bersama dengan Dia. Khususnya buat saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan melawat saudara dan di dalam nama Yesus saudara disembuhkan, dipulihkan, dan bisa siap menghadapi kehidupan hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini, saya mengundang saudara untuk sejenak bersaat teduh, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan mengikuti ibadah online yang sederhana ini. Mari kita berdoa kepada Dia, mohon hikmat, pimpinan, bimbingan, penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan memuji, memuliakan nama Dia, dan menyembah Dia. Kita naikkan pujian, hai mari sembah. Biarlah kita bukan hanya sekedar datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus dengan asal-asalan, kita membawa hati, jiwa, pikiran kita dengan nyanyian syukur. Kita mengingat itu banyak kemurahan Tuhan atas hidup kita ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagu. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita, hai mari sembah.
Mari kita teruskan pada online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini akan diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini sebagai orang berdosa. Di dalam Kristus kita dilayakkan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kita hari lepas hari selalu mengingat Dia. Betapa anugerahnya begitu melimpah atas kita. Rancangan dan ketetapannya sungguh baik dan sempurna. Mari kita naikkan pujian, umatnya pujilah. Hanya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memuji Dia. Kita menaikkan sembah, hormat. Karena karyanya, karya penebusannya yang begitu agung atas kita yang berdosa ini. Sehingga kita dilayakkan datang ke hadirat Allah Bapa yang di surga. Mari kita naikkan pujian, umatnya pujilah.
Mari kita masuk dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk mendukung pelayanan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami diberikan kesegaran, diberikan kesempatan, bahkan kehidupan yang baru. Kami mengucap syukur ya Tuhan, mengingat begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu makanan, keuangan, kesehatan, campur tangan Tuhan di dalam setiap permasalahan kami, dalam kesesakan kami, di dalam beban hidup yang kami hadapi. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau terus melindungi kami dari setiap mara bahaya yang bisa mencelakai kami, dan bahkan kami mengucap syukur atas karya agung penebusan Kristus di atas kayu salib yang membasuh dosa-dosa kami, menebus dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih atas semuanya itu. Pada pagi hari ini kami sadar datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu dan semuanya terang benderang. Tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudus-Mu, baik di dalam perkataan, pikiran, kehendak, hati, sikap, motivasi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya darah Kristus yang tercurah dari kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami pada pagi hari ini datang melalui ibadah online yang sederhana ini, dimanapun kami berada. Bapa, biarlah kami mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan iman, dengan hati yang dikuduskan dan dilayakkan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan khususnya untuk mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kami mohon ya Tuhan, kemurahan Roh Kudus untuk memimpin kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan memberikan kami hati yang terbuka, hati yang rela dibentuk untuk mendengar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Kami mohon Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kami melalui pemberitaan firman ini diubahkan, diberikan kekuatan, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, untuk menjalani hidup ini hari lepas hari selaras dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memimpin khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah seluruh persiapannya Tuhan Kau sempurnakan. Engkau bimbing sedemikian rupa, Kau berkati dalam dia berkata-kata. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman, sehingga firman-Mu tumbuh berbuah manis, dan kami diubahkan sedemikian rupa menjadi pribadi yang sama sekali baru, pribadi yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah ya Tuhan, Kau memberikan kami sikap yang benar, motivasi yang benar dalam memberi persembahan. Bukan asal-asalan, bukan main-main, bukan ala kadarnya. Ya Tuhan, biarlah Kau berkati, Kau kuduskan persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk mendukung jalannya pelayanan, dan dipakai semata-mata hanya untuk kehormatan, memuliakan nama Tuhan, baik itu dalam pemberitaan Injil maupun pelayanan yang lainnya, untuk berdampak bagi sesama kami. Kuduskanlah ya Tuhan, dan biarlah kami diberikan hati yang rela, sukacita, motivasi yang benar di dalam memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur
dan respon kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyampaikan pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami di tengah begitu ramainya kekacauan akibat perang antara Amerika, Israel, dan Iran yang tentu akan berdampak bagi seluruh negara di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya ada di dalam kontrol Allah yang berdaulat. Bahkan tidak ada satupun hal yang di luar kontrol kehendak Allah. Kami mohon belas kasihan kiranya Engkau lindungi bangsa dan negara kami. Berikan kami persatuan, kedamaian. Bahkan kami terus membawa ke dalam doa untuk kesejahteraan, kesentosaan, kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Kau berkati seluruh para pemimpin, para pejabat negeri ini ya Tuhan, supaya mereka bekerja takut-takut Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada di dalam pemerintah, bila mereka boleh menjadi teladan yang baik. Bapa di surga, kami juga tidak lupa juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan, baik itu pendeta, pastor, para penginjil, para misionaris, guru sekolah minggu, para pelayan awam. Biarlah ya Tuhan, Kau berkati kami sekalian, supaya di dalam memberitakan Injil kami boleh menyampaikannya dengan baik dan benar dan sejelas-jelasnya, dan Kau berkati seluruh jemaat yang mendengar pemberitaan Injil ini. Berkati kami ya Tuhan di dalam penyampaian. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini sedang terbaring lemah ya Tuhan karena sakit, khususnya di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Dan Engkau sendiri yang melawat mereka, menjamah mereka, bahkan di dalam nama Yesus mereka disembuhkan, dipulihkan, dan memberikan kekuatan penghiburan dan pengharapan yang baru, bahwa semua kebaikan, kemurahan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka, dan mereka boleh siap dipakai kudus Tuhan. Bapak di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami kelesuan iman karena beban hidup, karena tekanan, karena kesukaran yang mereka hadapi. Bapak, kiranya Engkau menolong mereka, bahkan memberikan iman yang baru, pengharapan yang baru, dan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk menjadi pendengar yang baik, sehingga mereka dihiburkan dan mereka dikuatkan kembali melalui firman-Mu untuk kembali kepada Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan ekonomi, bangkit besar-besaran dalam usahanya, di dalam bisnisnya. Bapak, ingatkanlah bahwa masih ada Engkau. Apapun yang mereka hadapi, Engkau berkuasa atas hidup, dan Engkau adalah sumber berkat. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Engkau juga memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka untuk melalui masa-masa sulit, masa-masa sukar, khususnya di masa-masa begitu banyak konflik di muka bumi ini. Biarlah Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu untuk setia mengikuti Engkau. Inilah momen di mana kami harus makin bersandar kepada Tuhan, bahwa hidup kami ini bukan apa-apa. Hidup kami ini hanyalah debu. Pakai kami ya Tuhan untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu di masa-masa sulit seperti ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk Sekolah Teologi Online Surabaya, STOS. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kesempatan begitu panjang, proses mulai dari tahun-tahun kami mengawalinya dan begitu susah payah. Kami ucap syukur ya Tuhan, ada begitu banyak jiwa-jiwa, khususnya kaum awam, para pemimpin komsel, para pemimpin persekutuan doa, bahkan beberapa di antaranya hamba-hamba Tuhan yang mau diperlengkapi lebih lagi. Biarlah ya Tuhan,
melalui sekolah teologi online Surabaya yang sederhana ini. Tuhan terus memberkati dan Tuhan terus memakai kami sebagai alat-alat bagi kemuliaan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Punijan di Balikpapan, Ibu Dea di Taiwan, Ibu Sulis di Palembang, Bapak Gusti, Bapak Anto, Ibu Heri di Bali, Ibu Ayu, Ibu Yeni di Hong Kong, Ibu Jessie di Malaysia, di mana kami akan memulai kelas baru pada kelas Maret ini. Ya Tuhan, pakai kami untuk terus lapar dan haus akan kebenaran-Mu, dan bukan hanya sebagai pendengar ya Tuhan. Bilang Kau juga ubahkan kami semua rupa, sehingga pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan pelayanan ini? Biarlah kami masing-masing di tempat pelayanan kami seturut dengan panggilan-Mu. Kami makin diubahkan, makin memuliakan Tuhan, makin menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Novi, untuk Saudara Theo di Korea. Bapak kiranya Kau terus memberkati anak ini, masa depannya, imannya, semuanya kami letakkan dalam tangan rencana dan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Biarlah Kau memberkati Bapak Novi beserta usahanya, beserta pekerjaannya. Demikian juga dengan istrinya di dalam pelayanannya. Demikian juga untuk Bapak Gosen dan Ibu Ari dalam bisnis dan pelayanan. Tuhan Kau juga memberkati dan Kau tambahkan imannya, makin setia mengikut Tuhan, makin berkobar melayani Tuhan. Demikian juga untuk Saudara Putri beserta seluruh keluarga kecilnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga ini, masa depan anak-anaknya. Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa di tangan-Mu semuanya sudah sempurna. Biarlah Tuhan Kau terus memberkati keluarga ini dalam kesederhanaan yang mereka. Demikian juga untuk Bapak Hendi di Papua beserta dengan keluarga kecilnya. Biarlah Engkau terus memberkati pekerjaan dan pelayanannya beserta dengan istrinya dan anak-anaknya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini bersuka cita, menikmati berkat Tuhan, rasakan itu luar biasa berkat Tuhan, baik itu ulang tahun, hari jadi, pernikahan, ataupun ulang tahun kelahiran, ataupun menikmati berkat yang Tuhan berikan. Bila Tuhan Kau sempurnakan sukacita mereka dan mengingatkan bahwa semuanya adalah datangnya daripada-Mu, dan memakai, mengembalikan sukacita itu untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan sisa hidup kami sepenuhnya, seutuhnya, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, anak kami, rumah tangga kami, pasangan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah seru dan doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian sekali lagi. Sungguh heran, kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi kita, orang yang penuh dosa, yang seharusnya mendapatkan murka Allah, tetapi melalui karya penebusan Kristus yang begitu agung di kayu salib, kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sungguh heran bila hati kita terus diliputi dengan kekaguman betapa luar biasa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Mari kita naikkan pujian sungguh heran.
Mari kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Kita akan menggali firman Tuhan, mempelajari tentang berkat, kebenaran, dan ketaatan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sesuai yang dikasih Tuhan, setiap orang tentu ingin hidup diberkati. Tidak ada orang yang bangun pagi seperti kita pada pagi hari ini dengan keinginan untuk hidup susah, untuk menderita ataupun gagal. Karena itu banyak orang yang mengejar berkat. Baik itu berkat usaha, berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat masa depan, berkat apapun. Bahkan di gereja pun mereka motivasinya mengejar berkat. Itu berkat rohani. Bahkan di dalam kehidupan rohani pun banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan harapan mereka menerima berkat. Ke gereja beribadah hanya untuk mencari berkat. Namun seringkali tanpa disadari, tetapi ini adalah hal yang serius. Orang ingin berkat Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan. Banyak orang ingin Tuhan memberkati hidupnya, tetapi tidak mau hidup di dalam pertobatan, tidak mau belajar firman Tuhan baik-baik, tidak mau berjuang di dalam ketaatan, khususnya untuk kelemahannya dihadapi, atau berjuang melawan dosa-dosa yang menjadi kelemahannya. Alkitab mengajarkan bahwa berkat tidak bisa dipisahkan dari kebenaran dan ketaatan. Jadi berkat tidak bisa dipisahkan dari kebenaran dan ketaatan. Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat kepada kehidupan yang sengaja hidup jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari kehendaknya, yang tidak selaras dengan kehendaknya. Sebaliknya, firman Tuhan menunjukkan bahwa berkat yang sejati itu mengalir di dalam kehidupan orang yang mau hidup benar di hadapan Allah dan berjalan di dalam ketaatan kepada Dia. Saudara dikasih Tuhan, Yesus sendiri di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan ya urutannya. Bukan berkat dulu baru kebenaran, tetapi kebenaran dulu baru berkat. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang penting. Bagaimana berkat Allah berkaitan erat dengan kehidupan yang mengejar kebenaran dan berjalan di dalam ketaatan kepada Dia.
Saudara yang dikasih Tuhan, berkat datang dari Allah yang berdaulat. Allah tidak bisa dipisahkan dari dua hal yang penting, yaitu kebenaran dan ketaatan. Di dalam Alkitab, berkat bukan sekedar soal kekayaan, bukan sekedar soal kesehatan atau keberhasilan hidup. Berkat terutama adalah hal tentang anugerah Allah yang begitu besar dalam diri setiap orang percaya. Jadi berbicara tentang kebaikan Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang memberkati. Di dalam Kejadian 12 ayat 2, Allah berfirman kepada Abraham bahwa ia akan memberkatinya dan menjadikannya berkat bagi bangsa, bagi banyak bangsa. Ini menunjukkan bahwa berkat berasal dari Allah yang memiliki tujuan yang pasti, memiliki tujuan yang ilahi. Jadi bukan tanpa tujuan, berkat diberikan kepada setiap orang. Tapi berkat diberikan bukan tanpa tujuan. Berkat adalah bagian dari providensia Allah, yaitu pemeliharaannya atas ciptaan. Allah yang berdaulat bukan hanya menciptakan dunia, tetapi juga memelihara, menuntun, dan mencurahkan kebaikannya kepada setiap umatnya. Allah tidak bisa dipisahkan dari dua hal penting. Sekali lagi, yaitu kebenaran dan ketaatan. Sekali lagi kita perlu mengingat bahwa berkat berasal dari Allah. Pertama, berkat bukan soal kekayaan, kesehatan, atau kesuksesan duniawi. Sekali lagi, berkat terutama berbicara tentang kebaikan Allah yang dicurahkan kepada umatnya. Artinya, berkat memiliki dua dimensi. Berkat diterima dari Allah. Yang kedua, berkat mengalir melalui hidup setiap orang percaya. Berkat selalu berada di bawah kedaulatan Allah. Allah memberi menurut hikmat dan rencananya. Jadi bukan tergantung dari siapapun manusia. Tidak tergantung kesalehan, perbuatan baik atau apapun dari manusia. Tapi tergantung dari kehendaknya sendiri sebagai Allah yang berdaulat. Artinya kalau manusia itu bisa taat, bisa percaya, bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu pun dari Dia. Sekali lagi, berkat selalu berada di bawah kedaulatan Allah. Allah memberi menurut hikmat dan rencananya. Saudara saya yang dikasih Tuhan, bayangkan sebuah pohon yang ditanam dekat sungai. Pohon itu tidak perlu berusaha menciptakan air. Ia hanya perlu tetap tertanam di tempat yang benar. Maka air akan terus mengalir kepadanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Ketika hidup kita berakar di dalam Tuhan, maka berkat Allah akan mengalir pada waktunya. Mazmur menggambarkan dengan sangat indah di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran adalah dasar kehidupan yang diberkati. Alkitab sering menghubungkan berkat dengan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Bukan berarti manusia itu harus sempurna, tapi mereka yang sudah ditebus hidup menjadi selaras
dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 6 berkata, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mazmur 1 ini menggambarkan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia berbuah pada waktunya, daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau ingin apa saja yang sudah berbuat, sudah lakukan, berhasil. Pelajari Mazmur. Bukan berarti sebagai orang percaya kita bebas dari segala macam masalah. Kita tetap akan dimurnikan melalui proses, melalui setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Untuk dewasa, makin dewasa dalam Tuhan. Tetapi gambar ini mengajarkan dua hal. Yaitu yang pertama, orang benar memiliki akar rohani yang kuat karena ia hidup dari firman Tuhan. Yang kedua, berkat yang sejati bersifat rohani terlebih dahulu. Yaitu kedamaian hati, hikmat, dan hubungan yang benar dengan Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus menegaskan suatu prinsip yang sama di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadanya. Artinya ketika seseorang menempatkan kebenaran Allah sebagai prioritas hidupnya, menomorsatukan Allah, Allah sendiri yang memelihara hidupnya. Jadi sekali lagi, bukan berarti manusia tidak pernah berdosa. Kebenaran di sini bukan berarti manusia tidak pernah berdosa, tapi hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan urut-urutannya. Cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, maka berkat akan mengikuti. Ini berarti berkat bukan tujuan utama hidup orang percaya. Kebenaranlah yang menjadi prioritas. Kebenaran adalah fondasi yang kuat bagi setiap orang percaya, bagi kerohanian setiap orang percaya. Saudara, dikasih Tuhan seorang arsitek yang membangun rumah selalu memulai dari fondasi. Artinya jika fondasinya kuat, rumah itu dapat berdiri kokoh. Tetapi jika fondasi rapuh, rumah itu akan runtuh meskipun kelihatannya indah. Nah, kebenaran di dalam hidup orang percaya adalah fondasi rohani. Tanpa kebenaran, berkat yang terlihat indah dari luar itu bisa runtuh sewaktu-waktu. Berikutnya, mendengar suara Tuhan. Orang percaya mendengarkan suara Tuhan. Bukan selalu atau melulu ingin didengar Tuhan. Tapi mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui kitab suci yang sudah hidup, sudah lengkap dan sempurna. Mau mendengar suara Tuhan melalui firman. Kitab suci, Alkitab, firman Tuhan adalah standar kebenaran orang percaya untuk menguji berbagai macam pengajaran, kesaksian, pengalaman, bahkan tanda-tanda dan mujizat. Kita bisa mengujinya melalui firman Tuhan. Dan ketaatan adalah respons iman kepada Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran tidak hanya berbicara tentang apa yang kita percaya, tetapi juga bagaimana kita hidup. Di sinilah pentingnya ketaatan. Ketaatan adalah respon iman terhadap firman Tuhan. Di mana Yesus berkata, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan urutannya. Kasih kepada Kristus akan melahirkan ketaatan. Dan ketaatan itu membuka jalan bagi berkat rohani. Jadi ketaatan bukan cara membeli atau nyogok atau menyuap berkat Tuhan. Tetapi ketaatan adalah jalan hidup yang selaras dengan kehendak-Nya. Sehingga kita hidup di dalam aliran berkat. Jadi secara sederhana dapat digambarkan seperti ini. Kebenaran arah hidup. Kebenaran akan membawa arah hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Ketaatan adalah langkah hidup. Dan berkat adalah buah hidup. Jadi kita bisa melakukan dengan setia. Tentu berat ya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Berat jika kekuatan itu bukan dari Tuhan. Kalau saudara mengandalkan kekuatan diri sendiri, pasti gagal. Mari kita renungkan, tidak seorang pun yang mempunyai kekuatan dan kerohanian yang superman, mempunyai iman yang superman rohani. Artinya kalau Tuhan melepaskan kasih karunia-Nya, siapapun pasti jatuh, siapapun pasti gagal. Dan ketaatan adalah respon iman. Kebenaran tidak berhenti pada pengetahuan kognitif kita. Kebenaran harus menghasilkan ketaatan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Jadi ketaatan adalah buah dari kasih kepada Tuhan. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena kasih, karena hati yang diubahkan. Hati yang mengasihi Tuhan. Melakukan perbuatan baik apapun semata-mata karena cinta Tuhan, bukan karena pamrih. Di dalam perspektif Alkitab, iman yang sejati itu akan menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan akan membawa hidup kita kepada jalan kebenaran yang dikehendaki Allah. Dan hidup di dalam kehendak Allah akan membawa kita mengalami berkat. Susah dikasih Tuhan, bayangkan ya. Seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di tengah keramaian kota. Ayahnya ini berkata, pegang tangan ayah dan jangan dilepaskan. Jika anak itu taat, ia akan aman dan terlindungi. Tetapi jika ia melepaskan tangan ayahnya dan berlari sendiri, ia bisa tersesat. Nah, demikian juga dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu bukanlah suatu beban, tetapi perlindungan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan berikutnya adalah segala perintahnya. Jadi kita lihat ya, tuntutan Tuhan itu sempurna. Tuntutan Tuhan itu sempurna. Karena Dia Maha Kudus. Dari sini kita bisa memahami bahwa tak seorang pun bisa melakukannya kecuali Roh Kudus yang melahirbarukan dan memampukannya. Karena itu semua orang tanpa terkecuali butuh Yesus, butuh juru selamat. Nah,
Nah, sekarang mari kita melihat bahayanya mencari berkat tanpa kebenaran. Berbahaya, saudara. Salah satu kesalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan rohani adalah mencari berkat tanpa mengejar kebenaran. Banyak orang yang hidup berkat, tetapi tidak ingin hidup di dalam pertobatan, dalam kekudusan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Namun Alkitab, firman Tuhan mengingatkan bahwa berkat yang sejati tidak dapat dipisahkan dari hidup yang benar. Sekali lagi, berkat yang sejati tidak dapat dipisahkan dari hidup yang benar di hadapan Allah. Markus 8 ayat 36 firman Tuhan katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Buat apa kita memiliki segalanya? Katakanlah kita termasuk orang yang paling kaya di negeri ini. Tapi kalau saudara tidak mempunyai juru selamat, saudara pasti binasa. Dan untuk apa semua yang kita miliki di dunia ini? Kalau berakhir dengan kesia-siaan, berakhir dengan kebinasaan. Keberhasilan lahiriah tanpa kebenaran rohani sebenarnya bukan berkat, melainkan kehilangan. Sekali lagi camkan, keberhasilan lahiriah tanpa kebenaran rohani itu sebenarnya adalah bukan berkat, melainkan kehilangan. Dan berkat terbesar bukanlah harta, tetapi hubungan yang benar dengan Allah di dalam juru selamat, di dalam Yesus. Salah satu kesalahan rohani yang sering terjadi adalah mencari berkat tanpa ketaatan. Banyak orang yang ingin hidup di berkat, tapi tidak mau hidup di dalam pertobatan, di dalam kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, keberhasilan dunia tanpa kebenaran, tanpa kebenaran rohani bukanlah berkat yang sejati. Tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi manusia selain hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, berkat yang luar biasa kepada siapa Tuhan berjanji. Segala berkat akan datang kepada bisa mendekat. Dan saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya janji ini. Berkat jasmani dan rohani akan datang, maka lakukan dulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup di dalam ketaatan terlebih dahulu. Dan mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya terlebih dahulu. Jangan abaikan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan abaikan waktu yang sudah diberikan untuk mengenal kebenaran. Jangan minta-minta melulu, doa-doa melulu, tapi sedikit sekali atau enggan bahkan mendengar suara Tuhan. Enggan mencari kebenaran, bahkan enggan melayani Tuhan. Mari belajar sungguh-sungguh firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman. Spurgeon mengatakan ketaatan kepada Tuhan adalah jalan yang pasti menuju damai sejahtera dan berkat rohani. Saudara menginginkan damai sejahtera, menginginkan berkat Tuhan, maka taat kepada Dia melalui firman. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Kristus adalah sumber berkat yang sejati. Ini yang penting, yang harus kita pikirkan siang malam. Bahwa apapun yang kita miliki saat ini, kita bisa sampai pada titik ini, sampai detik ini. Semuanya dari Dia.
Dan Kristus adalah sumber berkat yang sejati, sumber berkat yang tertinggi. Puncak Allah, puncak berkat Allah dinyatakan di dalam pribadi Kristus Yesus. Paulus dalam Efesus ayat 1, pasal 1 ayat 3, firman Tuhan katakan, terpujilah Allah yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi melalui Kristus kita menerima pengampunan dosa, pembenaran, hidup baru, dan beroleh pengharapan hidup yang kekal. Inilah berkat terbesar yang melampaui semua berkat di dunia ini. Berkat-berkat rohani yang bernilai kekekalan. Karena itu, hidup yang diberkati bukan terutama hidup yang kaya. Hidup yang serba lancar, serba mulus seperti jalan tol. Tetapi hidup yang berada di dalam Kristus, hidup yang ada di dalam juru selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan pagi ini, kita belajar 3 kebenaran yang utama, yang penting. Yang pertama, berkat berasal dari Allah. Apapun yang kita raih saat ini, ingat, selalu ingat, semuanya datangnya dari Dia. Bukan dari kekuatan manusia. Yang kedua, kebenaran adalah fondasi kehidupan yang diberkati. Kalau fondasi kita rapuh, maka kita mudah goyah. Apalagi sekarang banyak musim hujan dan angin kencang. Banyak yang atap-atap rumah terbawa angin. Di dalam rohanian, kalau fondasi kita kuat, maka kita tidak mudah gombang-gombangkan oleh berbagai macam rupa-rupa pengajaran. Yang ketiga, ketaatan adalah respon iman kepada firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan berjalan di dalam ketaatan akan mengalami pemeliharaan dan berkat Allah di dalam hidupnya. Mungkin berkat itu tidak selalu berupa kekayaan atau kemudahan hidup, tetapi pasti berupa damai sejahtera, hikmat, dan penyertaan Tuhan yang setia. Dan itulah berkat yang paling berharga. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan satu prinsip rohani yang sangat penting. Bahwa berkat Allah mengalir di dalam kehidupan yang berjalan di dalam kebenaran dan ketaatan. Kita harus mengetahui urut-urutannya yang benar. Kebenaran, ketaatan, berkat. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan taat firman-Nya, kita akan mengalami sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar berkat dunia. Yaitu kita mengalami damai sejahtera, penyertaan Tuhan, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Dan itulah berkat sejati bagi kehidupan orang percaya. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa berkat terbesar yang dapat dimiliki manusia bukanlah kemakmuran, tetapi hidup yang diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Kami sungguh diingatkan ya Tuhan betapa baik dan murahnya Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami seringkali hanya menuntut berkat dan berkat. Khususnya yang berkaitan dengan jasmani, hal-hal yang berkaitan dengan rohani kami abaikan. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami menomorsatukan melalui firman-Mu, taat, tunduk, mencari kerajaan Allah, melakukan bagian kami
mengandalkan Bapa di surga, berikanlah kami kekuatan untuk mampu menjalani hidup yang taat di dalam kebenaran firman. Dan singkirkan segala tawaran-tawaran, segala godaan-godaan dari setan, iblis beserta dengan koron-koronnya yang hendak menarik kami makin jauh kepada Bapa. Kami mohon berkat kemurahan-Mu untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, untuk studi kami, bahkan untuk aktivitas-aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi hari kami dikuatkan, dimampukan, diberikan pengharapan bahwa semua berkat kemurahan yang kami terima, baik jasmani dan rohani, itu adalah datang dari Engkau. Karena itu kami mohon kiranya Engkau mampukan kami untuk mengembalikan segala hormat, kemuliaan dan sembah pujian hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah ya Tuhan, mata rohani kami tertuju kepada Kristus, Juru Selamat kami, untuk terus hidup di dalam terang, di dalam ketaatan, setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir. Dan Kau pakai semua berkat-berkat-Mu dari pekerjaan kami, usaha kami, biarlah kami memakainya untuk segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan, sambil mengingat firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian bawa persembahan.
Selesai kasih Tuhan, kita masuk dalam penghujung ibadah online kita. Mari kita hidup di dalam jalan berkat Allah, di dalam kebenaran dan ketaatan, di segala kondisi, tetap mengutamakan, menomorsatukan Allah dan kerajaan surga. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan sembah. Kita pujikan doksologi. Kita naikkan pujian kepada Allah Tunggal. Doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Kelas malam untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya. Kelas malam untuk Maret 2026 ini jam 19 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7 malam. Ada 3 mata kuliah yaitu Soteologi hari Selasa, Manusia dan Dosa hari Kamis, serta Teologi Perjanjian Baru hari Sabtu. Jadi silakan saudara-saudara kalau mau mendaftarkan diri mengikuti salah satu ataupun bahkan ketiganya di mata kuliah ini, saudara bisa mendaftar di nomor WA yang tercantum di layar. Saudara ataupun mungkin teman saudara ataupun komsel maupun persekutuan doa saudara, silakan mari kita bersama-sama menyediakan diri, mempersiapkan diri, diperlengkapi dengan pengertian yang benar untuk kita melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Itu saja pengumumannya. Silakan saudara bersaat teduh untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam hari-hari ke depan. Iring Tuhan, senantiasa mengucap syukur, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan, dan kita mau melayani Tuhan, mempersiapkan diri melayani Tuhan. Ibadah online selesai, silakan saudara bersaat teduh untuk mengucap syukur. Tuhan memberkati.